Selamat datang di channel Sariputta Indonesia. Pada video kali ini, Sariputta akan membagikan sebuah kisah tentang Supata Jataka. Di sini, di kota Benares, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetavana, tentang makanan berupa nasi yang dicampur dengan mentega cair segar, ditambah rasanya dengan ikan merah, yang diberikan oleh Tera Sariputta kepada Bimba Devi. Di dalam kisah ini, Sang Teri juga terserang sakit perut. Rahula memberitahu Sang Tera. Sang Tera memintanya untuk duduk di ruang tunggu, dan pergi menemui raja untuk mendapatkan nasi, ikan merah, dan mentega cair segar. Samanera itu memberikannya kepada Sang Teri, ibunya sendiri. Tak lama setelah dia menyantapnya, rasa sakitnya pun terobati. Raja mengutus pengawal untuk menyelidiki ini, dan sesudah itu, selalu mengirimkan makanan jenis itu kepada Sang Teri. Pada suatu hari, para bhikkhu mulai membicarakan ini di dalam balai kebenaran. Avuso, sang panglima Dhamma memuaskan keinginan Teri itu dengan makanan. Sang guru berjalan masuk dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka memberitahu beliau. Beliau kemudian berkata, ini bukan pertama kalinya, para bhikkhu, Sariputta memberikan kepada ibunya Rahula apa yang diinginkannya, tetapi di sama lampau dia juga melakukan hal yang sama. Setelah berkata demikian, beliau menceritakan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala ketika Brahmadatta adalah raja di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seekor burung gagak. Dia tumbuh dewasa, dan menjadi pemimpin dari 80.000 ekor gagak lainnya. Seekor raja burung gagak, dengan nama Supata, dan pasangannya bernama Subhasa, panglimanya bernama Sumuha. Dengan 80.000 pengikutnya, dia tinggal di dekat Benares. Pada suatu hari, dia dan pasangannya melewati dapur raja ketika sedang mencari makanan. Tukang masak kerajaan telah menyiapkan sekelompok hidangan, beragam jenis daging, dan kala itu tidak menutupi hidangannya, dengan tujuan untuk mendinginkannya terlebih dahulu. Ratu Gagak mencium aroma makanan ini dan memiliki keinginan untuk mencicipinya. Akan tetapi, dia tidak mengatakan apapun pada hari itu. Pada keesokan harinya ketika Raja Gagak mengajaknya untuk pergi mencari makanan, dia berkata, pergilah sendiri. Ada sesuatu yang amat kudambakan. Apa itu? Tanyanya. Saya ingin mencicipi makanan raja. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya akan mati. Raja Gagak duduk dan berpikir. Sumuha menghampirinya dan menanyakan apakah ada yang membuatnya tidak senang. Supata memberitahukannya. Oh, itu tidak apa-apa, kata Sumuha, dan menambahkan, untuk menghibur mereka berdua, Anda berdua diam di sini saja, saya yang akan mengambil daging itu. Jadi dia mengumpulkan burung-burung gagak dan memberitahukan masalahnya kepada mereka. Ayo mari kita pergi sekarang dan mengambilnya, katanya. Dan mereka semua pun terbang bersama ke Benares. Dia menempatkan mereka dalam kelompok-kelompok di sini dan di sana, dekat dapur untuk mengawasi. Sedangkan dirinya beserta 8 gagak yang hebat duduk di atap dapur. Selagi menunggu makanan raja siap disajikan, dia memberikan petunjuk berikut. Ketika makanan siap diantar, saya akan membuat orang itu menjatuhkan makanannya. Sewaktu ini terjadi, selesailah tugasku. Maka keempat dari kalian isilah mulut-mulut kalian dengan nasi, dan keempat sisanya dengan ikan, kemudian bawalah makanan itu kepada raja dan ratu kita. Jika mereka menanyakan di mana saya berada, katakan saja bahwa saya akan segera datang. Tukang masak itu selesai memasak beragam jenis hidangan makanan, membawa mereka dengan satu wadah, dan berjalan ke arah tempat raja. Ketika dia sedang berjalan ke tempat tersebut, Sumuha dengan satu sinyal kepada teman-temannya terbang dan hinggap di dada tukang masak itu, menyerangnya dengan cakar, dengan paruh yang tajam seperti ujung tombak, mematuk pangkal hidungnya, dan dengan kedua kakinya menyerang bagian rahangnya. Raja sedang mondar-mandir di lantai atas ketika melihat melalui sebuah jendela apa yang dilakukan oleh burung gagak itu. Dia berteriak kepada yang membawa makanan itu, "Hei, letakkanlah makanan itu di bawah dan tangkap gagak itu."
Maka dia pun meletakkan makanan itu ke bawah dan menangkap gagak tersebut. "Kesinilah," kata raja. Kemudian burung-burung gagak itu memakan apa yang mereka inginkan, dan mengambil seperti apa yang telah diberitahukan sebelumnya, kemudian terbang pergi. Berikutnya, burung-burung gagak lainnya berkumpul bersama dan memakan sisa-sisa makanannya. 8 ekor gagak tersebut memberikan makanan itu kepada raja dan ratu mereka untuk dimakan. Keinginan Subhasa pun terpuaskan. Pelayan yang membawa makan malam itu membawa gagak yang ditangkapnya itu ke hadapan raja. "Wahai gagak," kata raja, "kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kamu telah mematahkan hidung pelayanku. Kamu telah menghancurkan makananku. Kamu telah mengakhiri hidupmu dengan lalainya. Apa yang membuatmu melakukan hal ini?" Gagak itu menjawab, "Wahai Paduka, raja kami tinggal di dekat Benares, dan saya adalah panglimanya." Istrinya, Subhasa, memiliki satu keinginan, yaitu ingin mencicipi makananmu. Raja kami memberitahu apa yang diinginkannya itu. Seketika itu juga kupersembahkan hidupku kepada mereka. Sekarang makanan itu telah kukirimkan kepadanya. Tugasku telah selesai. Inilah alasannya mengapa saya melakukannya. Dan untuk menjelaskan masalahnya, dia kemudian mengucapkan, "Di sini di kota Benares, wahai Paduka, hiduplah seekor raja gagak dengan ratunya, Subhasa, yang diikuti oleh sekelompok gagak yang berjumlah 80.000 ekor. Subhasa, pasangannya, memiliki keinginan dalam dirinya. Dia mendambakan daging dari makanan raja, yang baru ditangkap dan dimasak di dapur, makanan yang disajikan di meja raja. Sekarang Anda sedang berhadapan dengan panglima mereka, rajaku yang membuatku datang ke sini, dan untuk itu saya menghormati pemimpinku, sampai saya harus melukai hidung orang ini." Ketika mendengar ini, raja berkata, "Kami juga memberikan kehormatan kepada orang-orang. Meskipun kami memberikan hadiah berupa sebuah desa, tetapi kami tidak bisa mendapatkan seorang pun yang bersedia mengorbankan hidupnya untuk kami. Akan tetapi, makhluk ini, yang merupakan seekor gagak, mengorbankan hidupnya untuk sang raja. Dia adalah makhluk mulia, yang berbicara manis dan baik." Raja begitu senang dengan kualitas baik dari gagak itu, sehingga dia memberikan kehormatan kepadanya berupa payung putih. Tetapi gagak itu menolaknya dengan memberitahu raja akan hadiahnya sendiri, dan melantunkan pujian terhadap moralitas dari Supata. Raja kemudian memintanya untuk memanggil Supata, mendengar ajarannya, dan mengirimkan makanan kepada mereka, makanan yang sama dengan makanan yang disantap olehnya sendiri. Sedangkan untuk gagak-gagak lainnya, raja memerintahkan tukang masak untuk memasakkan makanan dalam jumlah yang banyak. Raja kemudian hidup dengan mengikuti nasihat dari Bodhisatta, menjaga seluruh makhluk hidup, mempraktikkan moralitas. Wejangan Supata ini terus diingat sampai 700 tahun. Ketika uraian ini berakhir, sang guru mempertautkan kisah kelahiran mereka. Pada masa itu, raja adalah Ananda, panglima gagak adalah Sariputta, dan Supata adalah diriku sendiri. Cerita Supata Jataka membawa pesan moral yang kuat tentang kesetiaan, pengorbanan, dan kebijaksanaan. Gagak Sumuha menunjukkan kesetiaan dan pengorbanan luar biasa demi memenuhi keinginan Subhasa, sementara Supata mengajarkan tentang kepemimpinan dan moralitas. Dari kisah ini, ada beberapa pesan penting yang bisa kita renungkan. Kesetiaan kepada sahabat dan keluarga ditunjukkan oleh Sumuha, yang rela menempatkan dirinya dalam bahaya demi kesejahteraan Subhasa. Kesetiaan seperti ini menggambarkan nilai penting dari dedikasi dan pengorbanan untuk orang yang kita sayangi. Sumuha bisa saja memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia lebih memilih untuk berkorban demi kebaikan bersama, sebuah teladan besar bagi kita dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab, seperti Supata, menginspirasi rasa hormat dari bawahannya. Supata tidak hanya memimpin para gagak, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran anggotanya, yaitu Subhasa. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka dan rasa empati dalam kepemimpinan. Pemimpin yang memahami bawahannya dan mengambil langkah untuk membantu mereka, seperti yang dilakukan oleh Supata,
akan mendapatkan loyalitas dan dukungan penuh dari pengikutnya. Dan yang terakhir, pengorbanan Sumuha juga mengajarkan kita bahwa tindakan kebaikan tidak selalu harus dilakukan dengan mengharapkan imbalan. Sumuha mengakui bahwa tindakannya didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap sesama, bukan demi mendapatkan pujian atau kehormatan dari raja. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian sejati dan kebajikan tidak mencari penghargaan, melainkan dilakukan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sebagai solusi dari cerita ini, penting bagi kita untuk memupuk nilai kesetiaan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Sumuha yang menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih, kita juga harus berusaha membantu orang lain dengan tulus. Di sisi lain, seperti Supata, kita bisa belajar bahwa menjadi pemimpin berarti siap untuk mengambil tanggung jawab, mendengarkan, dan memenuhi kebutuhan orang-orang di bawah tanggung jawab kita. Kesimpulannya, cerita Supata Jataka menyoroti nilai-nilai kesetiaan, pengorbanan, dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan hubungan antar manusia. Setiap karakter dalam kisah ini memberikan teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Raja yang akhirnya menghargai moralitas dan keadilan yang diajarkan oleh Supata juga menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kebaikan bisa menyentuh siapa saja, termasuk mereka yang berkuasa. Dengan menerapkan pelajaran dari cerita ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, setia, dan penuh pengorbanan untuk kebaikan bersama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.